Kolam permohonan ajaib. Pada suatu ketika, ada seorang putri raja bernama Jasmine. Ia adalah anak tunggal dan ia dimanja. Ia amat keras kepala dan amat egois. Ia selalu ingin makanan lezat. Suatu hari, seorang penyihir mengunjungi raja, memberi berkat dan memperingatkannya tentang kolam permohonan ajaib dalam kerajaannya. Baginda, aku datang ingin memperingatkan Baginda tentang kolam ajaib di kerajaan Baginda yang... Di saat bersamaan, Jasmine cilik lewat di balairung dan melihat si penyihir bicara pada ayahnya. Ia senang saat mendengar tentang kolam permohonan ajaib. Begitu ia mendengar tentang kolam itu, ia lari ke kamarnya tanpa mendengarkan sisa keterangan si penyihir. Aku harus ke kolam permohonan untuk meminta makanan lezat. Keesokan paginya, Jasmine bersiap-siap dan mulai perjalanan ke kolam itu. Di tengah hari, ia tiba di sana dengan sedikit uang emas dalam kantungnya. Ia ingin memohon banyak hal, seperti kue lezat, es krim, hamburger, pizza, ayam goreng, coklat, biskuit, dan banyak lagi. Tapi saat ia membaca papan peringatan di tepi kolam, ia jadi kecewa. Tulisannya, satu permohonan tiap orang. Kolam ajaib, kabulkanlah permohonanku. Beri aku guci yang akan beri aku makanan. Tiba-tiba, guci ajaib muncul dari kolam itu. Teriring bisikan. Inilah permohonanmu yang dikabulkan. Ikuti perintahku atau itu takkan bekerja. Kau harus ucapkan 3 mantra. Ting, tong, tuang. Lalu guci ajaib akan mulai membuat makanan lezat. Itu akan memuaskan kelaparanmu. Tapi jangan lupa bilang stop, guci stop. Kalau tidak, itu akan membuat makanan tanpa henti. Baik, apalah? Jasmine kembali ke istananya. Ia sangat penasaran tentang guci ajaib itu dan mengucapkan mantranya. Ting tong tuang, aku ingin kue dan puding coklat. Secara ajaib, pot itu mulai membuat banyak puding dan kue coklat. Jasmine memakannya seolah ia kelaparan. Hari demi hari berlalu. Ia minta setiap jenis makanan yang bisa ia pikirkan. Ia mulai tambah gemuk banyak. Suatu hari, raja mengunjunginya. Ia melihat anak gendut makan paha ayam dan menghampirinya. Ia tak sadar itu putrinya sendiri hingga ia sudah dekat. Ia terkejut dan berkata, Oh, putriku sayang, apa yang telah kau lakukan? Ayah, beberapa hari yang lalu aku mengunjungi kolam ajaib dan meminta guci makanan ajaib. Sejak hari itu, aku memohon makanan. Dan kemarin malam aku lupa mantra untuk menghentikan guci itu. Raja menyadari betapa egois dan rakusnya dia. Raja memeluk putrinya yang menangis dan berkata, Putriku, kau tidak pernah mendengar siapapun. Aku tahu kau mendengar penyihir bicara tentang kolam ajaib, tapi kau pasti tidak mendengarkan semuanya. Baginda, aku kemari untuk memperingatkanmu tentang kolam ajaib dalam wilayahmu yang mengabulkan permintaan. Tapi itu semua ada akibatnya. Itu kolam ajaib jahat. Sebaiknya Baginda segera menghancurkannya. Kini kau tahu, putriku, mengapa ini terjadi. Lalu, raja memanggil para prajuritnya dan memerintahkan, Ambil guci itu dan bakar itu. Segera, para prajurit menjalankan perintah. Mereka menaruh guci itu di perapian dan melihatnya sampai itu meleleh dan jadi abu. Setelahnya,
putri raja mulai berolahraga tiap hari dan dengan cepat kembali seperti semula. Setelah itu, mereka hidup bahagia selamanya. Moral cerita ini, jangan bertindak kalau baru dengar separuh ceritanya. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Si Rubah dan si Bangau. Suatu ketika, dua sahabat baik tapi aneh hidup di hutan. Nama-nama mereka adalah Pak Rubah dan Pak Bangau. Si Rubah sangat licik dan si Bangau tak begitu cerdas. Suatu hari, si Rubah mengundang si Bangau makan malam. Kita tidak pernah saling mengundang makan. Apa kau mau datang makan di rumahku? Tentu, kau akan masak apa? Itu kejutan. Kapan dan jam berapa aku datang? Bagaimana kalau besok malam? Setuju, sampai besok. Sampai nanti, tepat waktu ya. Pasti. Keesokan harinya, si Bangau datang tepat waktu di rumah si Rubah. Halo, mari, duduklah. Makan malam siap. Oh, katakan apa yang kau masak? Aku memasak sup lezat. Aku yakin kau akan suka. Tapi saat si Bangau duduk di meja, si Rubah menyajikan supnya di piring yang amat dangkal. Ada masalah? Aku tidak bisa memakannya dengan paruh panjangku. Oh, benarkah? Setidaknya kau bisa mencelupkan ujung paruhmu, bukan? Iya, tapi tidak usahlah. Lagi pula, kuharap kau akan membalas kunjungan ini dan makan bersamaku. Tentu saja. Bagaimana kalau besok malam? Aku akan datang. Jadi malam itu, si Bangau pulang dengan lapar. Keesokan harinya, si Rubah datang tepat waktu di rumah si Bangau. Masuklah sobat, aku sudah menunggumu. Kau masak apa? Karena kau sahabatku, ku masakan kesukaanmu. Sup yang lezat. Oh, benarkah? Tentu, datang dan duduk. Makan malam tersedia. Tapi si Rubah terkejut melihat supnya disajikan dalam guci berleher panjang dengan mulut sempit. Supnya jelas tampak lezat. Tapi sobat, aku tidak bisa memasukkan moncongku dalam guci ini. Oh, benarkah? Setidaknya kau bisa menjilat dari luar gucinya, kan? Kini si Rubah amat marah dengan tingkah laku si Bangau. Tapi dengan licik ia tetap tenang dan memutuskan memberinya pelajaran. Jadi ia berkata, "Ya, mungkin kita bisa mulai lagi. Bagaimana kalau kau datang ke rumahku besok untuk makan malam?" Aku akan datang, tapi mulai sekarang kau harus bawa mangkuk sendiri untuk makan. Jadi keesokan malamnya, si Bangau pergi ke rumah si Rubah untuk makan malam. Halo sobat, silakan duduk. Makan malam hampir siap. Jadi katakan, kau masak apa untuk makan malam? Aku masak gulai bangau yang lezat, tapi kurang satu bahan. Bangaunya. Tapi aku ini bangau. Aku tahu. Lalu, si Rubah mengejar si Bangau keluar rumah dan melewati bukit. Dan sepanjang bermil-mil, si Rubah mengejar si Bangau hingga berhasil menangkapnya. Setelah pengejaran panjang, si Rubah pulang ke rumahnya dengan bulu-bulu dalam mulutnya dan duduk di meja, menebar tatakan dan mulai makan gulainya. Ia menikmati gulai bangaunya yang lezat. Jadi itulah pelajarannya sobat. Jangan coba-coba mengalahkan Rubah. Tamat.
Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Si Kodok dan si Belalang. Suatu ketika, dua sahabat hidup dalam hutan hujan Amazon. Nama mereka si Belalang dan si Kodok. Mereka bersahabat baik, tapi mereka tak pernah mengundang ke rumah masing-masing dengan alasan apapun. Suatu hari, mereka duduk di tepi danau. Si Belalang dan si Kodok berbaring telentang, bersisian, menatap langit. Hari yang indah. Ya, benar. Apa kau sering kemari? Sesekali, aku lebih sering ada dalam sumur. Ya, aku tidak suka sumur, terlalu gelap. Datanglah sesekali untuk mengunjungiku. Aku punya ide. Datanglah ke sumur untuk makan malam. Istriku akan menyiapkan masakan istimewa. Aku akan menyalakan lilin. Kumohon katakan ya. Ya tentu, mengapa tidak? Baik, aku harus pergi mempersiapkan semuanya. Sampai nanti. Setelah si Kodok pergi, si Belalang terus menatap langit biru, memikirkan akan pakai apa malam nanti. Malam itu, si Belalang tiba di sumur. Ada lilin menyala. Si Kodok duduk di meja dan istrinya menyambut si Belalang. Silakan masuk, Pak Belalang. Rumah yang bagus, Bu Kodok. Terima kasih, sayang, temanmu datang. Suruhlah dia masuk. Silakan duduk di meja makan. Makan malam siap. Si Belalang dan istri si Kodok telah duduk di meja makan. Aku senang kau datang. Rumahmu bagus dan tidak terlalu gelap seperti dugaanku. Oh, tidak. Biar aku nyalakan lilin. Wah, kau baik sekali. Terutama karena aku tidak suka di tempat gelap. Aku sudah cuci kaki depanku. Kau lakukanlah yang sama. Ada baskom air di sana. Oh, baik. Si Belalang mencuci kaki depannya dan membuat suara nyaring. Sobat, tidak bisakah kau tidak bersuara? Si Belalang duduk di meja dan berusaha makan tanpa menggesek kaki depannya. Tapi itu mustahil. Kau menggesek lagi. Diamlah. Aku tidak bisa makan dengan berisik begitu. Maafkan aku, sobat. Sayang, sikapmu kasar. Si Belalang jadi marah. Aku tidak bisa makan. Lagi pula, aku tidak lapar. Oh, tapi... Maaf ya, Pak Belalang. Oh, tidak apa-apa, Bu Kodok. Begini saja, datanglah ke rumahku besok untuk makan malam. Aku akan senang. Maafkan aku, tapi aku punya acara lain besok malam. Acara lain apa? Ingat kan, aku berjanji untuk menjaga kecebong-kecebong adikku besok malam. Oh, iya. Aku lupa itu. Aku akan datang sendirian saja. Si Belalang berdiri dan melambai pamit. Jangan terlambat. Tentu tidak. Si Belalang pergi dan si Kodok meneruskan makan malamnya. Keesokan harinya, saat makan malam, si Kodok melompat ke rumah si Belalang. Oh, aku merasa tidak enak. Kemarin malam aku kasar pada temanku. Aku salah memperlakukannya seperti itu. Begitu aku tiba di sana, aku akan minta maaf. Si Kodok tiba di rumah si Belalang. Wah, kau tepat waktu. Halo, sobat. Aku datang lebih awal karena aku ingin bilang. Si Belalang menyela si Kodok. Jangan bicara lagi. Mari masuk, ikutlah makan malam. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu. Si Belalang menyela si Kodok lagi. Makan malam bakal dingin. Aku sudah mencuci kaki depanku. Ada baskom air di sana, jadi kau bisa mencuci kakimu juga. Oh, bagus. Aku sudah lapar. Si Kodok melompat ke baskom air dan cuci kaki. Lalu, ia melompat kembali ke meja. Ups, kau harus cuci kaki lagi. Kenapa? Aku salah apa? Karena melompat di tanah membuat kakimu kotor lagi. Si Kodok melompat kembali ke baskom.
ia mencuci kakinya lagi, lalu melompat kembali ke meja. Kelihatannya lezat. Berhenti. Apalagi? Tolong jangan ambil makanan dengan kaki kotor. Ayo, cucilah lagi. Kodok jadi marah. Kau tidak mau aku makan bersamamu. Kau tahu persis aku harus menggunakan semua kakiku untuk melompat. Aku tidak bisa kalau itu jadi tidak kotor saat melompat dari baskom ke meja. Kau yang mulai kemarin malam. Kau tahu aku tidak bisa menggosok kaki depanku tanpa bersuara. Ya. Tapi karena itulah aku datang lebih awal untuk bilang aku minta maaf. Si kodok pergi ke arah pintu. Kau mau kemana? Aku mau pulang. Kembalilah. Maafkan aku. Apa kau ingin jadi temanku? Tentu saja. Kembalilah. Mari kita makan malam bersama. Kita berdua mendapat pelajaran. Kau harus menerimaku apa adanya, dan aku akan menerimamu apa adanya. Si kodok duduk di meja dan mereka berdua mulai makan. Ini makanan terbaik yang pernah kucicipi sejak lama. Dan ada lagi di dapur. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Kota Atlantis. Seorang wanita bernama Sarah sedang berdiri di halte bus di kota New York. Hari ini ia akan menyampaikan ceramah terakhir tentang kota Atlantis yang hilang dalam seminar 3 hari di Museum Sejarah. Setelah ceramah singkat tentang tesis itu, Sarah menyimpulkan. Jadi, seperti itulah kita kehilangan lokasi kota Atlantis. Catatan terakhir tentang Atlantis adalah dari 360 sebelum Masehi. Setelah 2380 tahun, kita masih mencarinya. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah, apa kita harus melakukannya? Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan meriah menyambut ceramah Sarah itu dan seminar berakhir. Saat Sarah hendak pergi, seorang pria tua menghampiri Sarah dan bertanya, "Apa menurutmu kita harus menghentikannya?" Pencarian Atlantis telah menghabiskan banyak sekali dana. Dan 20 tahun usiaku. Dan apa yang kudapat? Tak ada. Sudah saatnya aku merelakannya. Lagi pula, andai kita menemukan Atlantis sekarang setelah bertahun-tahun, apa yang akan kita dapatkan dari itu? Reruntuhan? Setelah 20 tahun, pertanyaanmu masih tak terjawab. Anak muda, lihatlah ke sisi lain mata uang. Kau tak akan menduganya. Mungkin kota itu mengubah letaknya dari waktu ke waktu. Sarah tak mempedulikan kata-kata pria tua itu. Ia mulai mengumpulkan berkas-berkas dan tasnya. Tapi ia berbalik dan si pria tua sudah menghilang. Ia meninggalkan sekeping uang emas di podium untuk Sarah. Uang emas dari kota hilang Atlantis. Sarah terkejut. Sarah pulang. Ia terus memikirkan pria tua itu dan kata-katanya. Dengan gelisah ia memegang uang emas itu dan ketiduran. Saat tidur, angin dingin menerpanya dan ia terbangun tiba-tiba. Tiba-tiba, Sarah sudah berada di sebuah reruntuhan yang luas. Sebuah lambang di istana besar di hadapannya bertuliskan Atlantis. Sarah tak percaya apa yang ia lihat. Selama 20 tahun terakhir, ia telah mencari tempat ini. Dan kini ia berada di Atlantis. Ia berjalan ke sebuah istana emas dan melihat balairung yang luas. Saat ia berjalan maju, ia melihat bahwa setiap pusaka di ruangan ini terbuat dari emas. Ia menghampiri singgasana raja di depannya dan melihat si pria tua duduk di sana dan tersenyum ke arahnya. Jantung Sarah berdebar-debar, namun rasa ingin tahu mendorongnya maju. Si pria tua dan pakaiannya mengingatkan Sarah pada seorang tokoh mitologi Yunani. Bapak terlihat jauh lebih muda dan beda dari pertemuan terakhir kita. Siapakah Bapak? Pertanyaan yang salah. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa kau masih percaya Atlantis tak layak dicari? Tidak lagi. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Anak muda, kau tak punya banyak waktu di sini. Selesaikanlah penelitianmu dan kumpulkan apa yang bisa kau dapat.
Sebentar lagi Islandia akan berubah arah. Sarah amat senang melihat mimpinya jadi kenyataan, dan perhatiannya tertuju pada salah satu pusaka. Apa? Apa artinya itu? Tapi saat ia berbalik ke arah singgasana lagi, sang raja telah lenyap. Ia meninggalkan istana itu dan menemukan banyak tumbuhan yang berpendar. Ia telah membaca tentang tumbuhan itu dan tahu mereka mengandung banyak khasiat obat. Aku tidak percaya mataku. Semua yang selama ini hanya kubaca, ternyata benar-benar ada. Sarah mengambil beberapa daun itu dan menaruhnya dalam kantungnya. Di kejauhan, ia melihat sebuah sungai emas mengalir melewati pegunungan. Sarah amat bersemangat saat melihat sebuah makam dan batu nisan bertuliskan Kapten Nemo. Dalam makam itu, ia juga menemukan sebuah peta di bawah sekeping uang logam. Itu uang logam yang sama yang ia pegang saat tidur tadi. Begitu Sarah menyentuh uang logam itu, ia terbangun lagi di ranjangnya, memegang sebuah peta di satu tangan dan beberapa pucuk daun berpendar di tangan satunya lagi. Maka di malam-malam buta itu Sarah bangkit dan memulai tesis barunya lagi. Selesai. Perjalanan lintas waktu ke masa depan dan masa lalu. Aku seorang dokter. Hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-50. 10 tahun yang lalu aku menciptakan mesin yang dapat melintas waktu. Namun pemerintah menyitanya dan menempatkanku dalam tahanan rumah 10 tahun terakhir ini. Segalanya telah berubah dalam waktu 10 tahun terakhir. Pemerintahan saat ini dijalankan oleh segelintir tokoh elit yang telah melarang pertemuan kelompok, pidato publik, bahkan kematian. Ya, Anda tidak salah dengar. Kematian itu dilarang bagi tokoh-tokoh masyarakat penting. Sebagai ilmuwan yang telah menciptakan mesin waktu, mereka tak akan membiarkan aku mati. Berkali-kali mereka memerlukanku dalam laboratorium mereka untuk memperbaiki mesinku dan terus mengembangkannya. Mesin waktu dapat membawa kita ke masa lalu, dan kini mereka ingin membuatnya bisa untuk melintas ke masa depan pula. Tapi kini aku takut. Aku telah melihat pemerintah berubah menjadi jahat karena penemuanku. Mereka ingin menguasai dunia dan banyak jiwa tak berdosa telah hilang. Aku menyesal telah menciptakannya. Seharusnya aku tak pernah menciptakannya sejak awal. Tuhan tak akan pernah mengampuni perbuatanku. Jadi aku sedang mencari kesempatan untuk membatalkan semua ini dan mengubah masa depan. Rumahku dijaga oleh agen-agen keamanan pemerintah. Setiap hari di jam 11, 2 agen mengantarku dalam truk lapis baja dan membawaku ke laboratorium rahasia pemerintah untuk mengerjakan mesin waktu. Lab itu penuh pengawasan. Ada banyak mata terus mengawasiku saat bekerja. Aku tak lebih daripada budak dan sumber daya bagi mereka. Dan bagi negara-negara lain, ya, mereka ingin aku mati karena akulah penemu mesin waktu. Hari ini segalanya akan berubah. Aku punya rencana. Aku akan menaiki mesinku dan kembali ke masa lalu dan menghentikan diriku sendiri menciptakan mesin waktu. Aku tahu ini tak akan mudah. Nyawaku dipertaruhkan, tapi aku lebih memilih kehilangan nyawa daripada hidup selamanya dirundung rasa bersalah ini. Jadi rencanaku dimulai. Pertama, aku melumpuhkan kamera pengawas. Aku meretas sistemnya dan menaruh kamera pengawas dalam loop video untuk memberiku waktu. Lalu aku menyelinap ke daerah terlarang di mana mesin waktuku tersimpan. Aku perlu mengubah mesin waktuku sedikit dan menyetelnya menjadi 10 tahun yang lalu. Tapi begitu mesin itu dinyalakan, tanda bahaya berbunyi dan ruangan itu dipenuhi oleh agen bersenjata yang menodongkan pistol-pistol mereka padaku. Tapi mereka terlalu lambat bagi si penemu perjalanan lintas waktu. Aku sudah dalam mesinku dan aku tahu mereka tak akan pernah menembak mesin ajaib mereka yang berharga. Dan dengan hanya menekan tombol, dunia dan masa depan akan berubah selamanya. Dan inilah dia. Itu rasanya hanya beberapa menit. Tapi aku menemukan diriku sendiri dalam kamar kerjaku, dan lalu aku mendengar seseorang datang ke ruangan itu. Aku ingat setiap sudut dan jengkal ruang kerjaku.
Aku melompat ke arah laciku dan mengeluarkan pistolku dan membidikannya ke arah pintu. Pintu itu terbuka perlahan saat cahaya itu memperlihatkan seraut wajah yang kukenal. Itu adalah diriku sendiri, 10 tahun lebih muda. Ia memegang sebuah hadiah. Aku langsung ingat itu. Begitu ia melihatku, ia terkejut. Paket itu jatuh dari tangannya. Aku dapat melihat tulisan di sana, "Selamat ulang tahun, suamiku." Benakku kalut saat aku menggenggam pistol. Apakah aku hendak menghabisi satu nyawa atau apakah aku justru akan menyelamatkannya? Aku tak habis pikir, tapi aku tahu satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan membunuh diriku sendiri di masa lalu. Tuhan, ampunilah aku. Aku telah melakukan apa yang harus kulakukan. Rusa ajaib. Ada 2 bersaudara yang saling menyayangi. Orang tua mereka sudah tiada. Saat mereka masih kecil, ibu mereka meninggal dan ayah mereka sakit. Sebelum sang ayah meninggal, ia menikah lagi. Tapi si ibu tiri amat jahat pada mereka. Satu hari, si kakak bicara kepada adiknya. Adikku, ibu tiri kita memberi kita remah roti untuk makan malam dan mengancam akan mengusir kita. Mari kita lari dan melihat dunia luas. Jadi mereka pergi dan berkelana ke sana kemari sampai sore. Di ujung hari, mereka tiba dalam hutan besar. Hujan mulai turun. Mereka lelah, lapar, dan sedih. Mereka merangkak ke dalam lubang pohon dan tidur sampai pagi. Saat mereka bangun, mereka meninggalkan tempat berteduh dan pergi mencari air. Aku kehausan. Andai kita bisa menemukan sungai kecil. Dengar, kurasa aku mendengar suara sungai. Jadi ia menggandeng adiknya dan lari bersama untuk menemukannya. Ibu tiri mereka adalah penyihir jahat. Ia mengikuti jejak mereka sepanjang malam dan mengutuk semua mata air dan sungai di hutan itu. 2 bersaudara tiba di sungai dan si adik mendengar suara dari arah sungai. Siapapun yang minum aku, jadilah ia harimau. Wah, kakak tunggu, jangan minum. Nanti kau menjadi hewan buas dan mencabikku. Walau kehausan, si kakak tidak jadi minum air itu dan berkata, Adik, aku akan menunggu sampai kita tiba di mata air. Jadi mereka berkelana lebih jauh, tapi begitu mereka tiba, si adik lagi-lagi mendengar suara dari mata air. Yang minum aku akan jadi serigala. Kakak, jangan minum dari mata air ini. Kau akan berubah menjadi serigala dan memakanku. Lagi-lagi si kakak menahan diri dan berjanji untuk sabar, tapi ia berkata, Di mata air berikut aku harus minum. Aku haus luar biasa. Tak jauh dari sana ada sebuah sungai kecil indah, tapi dari dalam airnya si adik mendengar suara. Siapa yang minum aku akan jadi rusa. Kakak, jangan minum, kata si adik, tapi ia terlambat karena kakaknya sudah minum dan menjadi anak rusa. Tapi ia tidak pergi dan terus ada di dekatnya. Jadi sang adik berkata, Diamlah hai rusa, jangan takut. Aku akan merawatmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi ia melepas kalung emasnya dan memasangnya di leher si rusa. Lalu ia mengumpulkan akar hijau halus dan mengikatnya jadi tali halus yang ia pasang di kalung emas si rusa. Lalu membimbingnya ke dalam hutan. Setelah berkeliling sejenak, akhirnya menemukan sebuah gubuk kecil kosong. Dan ia mengira itu akan jadi tempat berteduh yang baik untuk mereka. Jadi ia membimbing rusa itu dan menutup pintu.
Setiap pagi, si adik keluar untuk mengumpulkan buah-buahan sendiri dan rumput segar untuk si rusa yang ia makan dari tangan si adik. Lalu ia pergi dengan si adik dan bermain. Setelah bertahun-tahun mereka hidup sendirian di hutan, si adik telah menjadi gadis cantik dan si anak rusa menjadi rusa besar. Suatu hari, seorang pangeran datang di hutan dengan pasukan berburunya. Suara trompet, gonggongan anjing, teriakan pemburu bergema di hutan didengar si rusa. Ia minta adiknya membiarkannya melihat. Ia membuka pintu dan bilang, "Aku akan izinkan kau pergi, tapi jangan lupa bilang, adikku, biarkan aku masuk saat kau pulang nanti malam." Segera si kepala pemburu melihat rusa cantik berkalung emas itu, menunjukkannya pada pangeran dan mereka ingin memburunya. Mereka mengejarnya dengan segala daya, tapi ia terlalu lincah dan cepat untuk ditangkap. Dan setelah para pemburu pergi, ia berjalan pulang. Tapi salah seorang pemburu mengikutinya dari jauh untuk mencari tahu kemana ia pergi. Si pemburu amat heran melihat si rusa ke pintu, lalu mengetuk dan mendengarnya bicara. "Adikku, biarkan aku masuk." Pintu hanya terbuka sedikit dan cepat-cepat ditutup. Tapi si pemburu sudah cukup terpukau. Saat ia kembali melaporkan itu pada pangeran, sang pangeran juga sangat terpukau. Kita harus mengungkap misteri ini. Keesokan paginya, si pemburu memandu sang pangeran ke gubuk itu. Sang pangeran melihat itu, ia maju sendiri. Pintu itu terbuka. Pangeran masuk dan terpukau melihat seorang gadis yang lebih cantik dari yang pernah ia lihat di dalam sana. Gadis itu ketakutan. Setelah berbincang, pangeran memegang tangannya dan berkata, "Maukah kau ikut aku ke istana dan jadi istriku?" Oh iya, aku bersedia. Tapi aku tidak bisa meninggalkan rusaku. Ia harus ikut denganku. Ia akan selalu bersamamu selama kau masih hidup. Saat mereka sedang bicara, si rusa bangkit dan tampak gembira. Tak lama kemudian, pernikahan mereka dirayakan dengan amat meriah. Si ibu tiri jahat yang telah membuat dua bersaudara itu menderita mendengar kebahagiaan mereka. Rasa iri dan niat buruk terbit di hatinya dan ia bersumpah akan menghancurkan mereka. Ia menyamar menjadi pengasuh dan datang ke istana saat sang putri melahirkan bayi. Pangeran mempekerjakannya untuk merawat putri dan bayinya. Ia mengurung sang putri dalam kamar mandi dan mengambil bayi itu dari ranjangnya untuk ia lemparkan dari balkon. Tapi si rusa datang dan menyelamatkan keponakannya. Pangeran masuk ke kamar istrinya dan melihat rusa itu sedang melindungi si bayi dari si pengasuh. Barulah si putri mengenalinya sebagai ibu tiri penyihir. Ia bilang pada pangeran betapa kejam si ibu tiri memperlakukannya. Jadi pangeran memenjarakan dia. Si ibu tiri menyadari kesalahannya. Jadi ia mematahkan sihir yang membuat kakak si putri jadi rusa. Ia muncul di hadapan mereka sebagai pria muda yang tinggi dan tampan. Setelah itu, mereka semua hidup bahagia dan damai sampai akhir hayat mereka. Tamat. Penyihir aneh. Di zaman dahulu kala, Raja Arthur dari Inggris sedang berburu di negeri terlarang, tapi para prajurit tenggara itu mencegatnya. Berhenti, dilarang berburu di negeri terlarang. Karena itulah negeri ini disebut terlarang. Siapa yang memberimu izin untuk kemari? Tidak ada. Kalau begitu, kau harus ikut dengan kami untuk menghadap Raja Markus, Raja negeri terlarang. Saat Raja Markus melihat Arthur, ia berkata, "Kau kelihatannya cerdas, tapi hukuman memasuki negeri terlarang adalah penggal tangan atau kaki." Oh, oke. Tunggu, apa? Penggal? Aku bahkan tidak melihat tanda dilarang masuk. Sebenarnya dia masuk dan berburu, Baginda. Ah, begitu. Hukuman mati kalau begitu. Kau tampaknya orang baik-baik dan kau gagah berani. Jadi aku akan mengampunimu dengan satu syarat. Baiklah.
Apa syaratnya? Kembalilah ke negerimu. Ku beri waktu 1 tahun untuk mencari tahu jawaban pertanyaan yang sangat sulit. Tidak masalah. Aku punya banyak orang pintar di istana. Mereka pasti bisa menjawab segala macam pertanyaan. Jadi, apa kau ingin tahu pertanyaannya? Iya, aku mau. Tunggu, oke. Iya, aku siap. Pertanyaannya, apa yang diinginkan wanita? Wow. Mungkin kita bisa coba dengan tangan kiri itu? Kau punya 1 tahun, lalu kami akan ambil tangan kirimu, lalu nyawamu. Itu pertanyaan yang mustahil dijawab. Bahkan orang paling bijak di kerajaanku tidak punya jawabannya. Tapi itu bisa dicoba, sampai 1 tahun lagi. Kau bebas sekarang, dan jangan lupa aku akan menunggu. Raja Arthur kembali ke negerinya dan mulai menanyai siapa saja. Putri raja, permaisuri, pendeta, orang pintar, tapi tak seorang pun punya jawaban. Lalu ia bertanya pada salah seorang dayang. Ya, orang bilang ada seorang penyihir yang tinggal di hutan lebat yang tahu jawaban pertanyaan apapun. Bagaimana kalau Baginda bertanya padanya? Wah, itu aneh. Mengapa penyihir bisa tahu? Ya, aku tidak tahu. Tapi ia seorang wanita dan Baginda sudah bertanya pada semua orang lain di negeri ini. Jadi, itu layak dicoba. Dia minta bayaran apa? Kurang dari 1 tangan? 1 tangan? Mungkin kurang. Agak sulit dipastikan gara-gara inflasi dan kurs. Ya, kalau dia punya jawabannya, aku harus coba. Aku suka tanganku. Jangan pergi sendirian. Bawalah pasukan. Ia bukan orang yang menyenangkan. Baiklah, terima kasih untuk nasihatmu. Malam itu pula Raja Arthur pergi ke rumah nenek sihir. Begitu ia ingin mengetuk, si nenek sihir membuka pintu. Aku telah menunggumu. Aku tahu kalau waktumu telah habis. Oh, kalau kau tahu mengapa aku di sini, katakanlah jawabannya. Apa kau bersedia membayar harganya? Katakan saja, aku harus melakukan apa yang harus kulakukan. Jadi, apa kau menerima tawaranku ini? Iya, benar. Jadi kita sepakat. Aku ingin menikahi Sir Gawain, sahabat terbaikmu. Apa kau sudah gila? Aku saja muak memikirkan ide kau menikahinya. Kau menerima harganya. Apa kau ingat? Apa kau pernah bercermin? Kau buruk rupa. Kau hanya bergigi 1 dan bungkuk. Kau orang paling buruk rupa yang pernah kulihat. Bagaimana aku bisa minta sahabatku berkorban demi aku? Bicaralah padanya. Aku tahu kau akan kembali. Raja Arthur tak punya pilihan kecuali bicara pada temannya. Tidak apa, Baginda. Menikahi nenek sihir jelek itu layak untuk menyelamatkan tangan Baginda. Oh, terima kasih banyak. Kurasa aku harus menyebutku tangan kananku, karena kau telah menyelamatkan tanganku. Katakan padanya, aku menerima dan mempersiapkan semuanya. Pernikahannya besok, kau akan bayar biayanya, kan? Raja Arthur kembali ke rumah si nenek sihir. Aku akan siap. Besok setelah pernikahan, kau akan mendapat jawaban. Saat surat nikah telah ditandatangani, si nenek sihir berkata, Yang diinginkan wanita adalah dihargai. Setiap orang di pesta pernikahan itu tercengang. Raja Arthur membuat kesepakatan seperti itu, bahkan para wanita. Tapi mereka berharap Raja Arthur akan selamat dari Raja Marcus. Dan Raja Arthur berencana untuk pergi ke negeri terlarang untuk menyampaikan jawabannya. Sementara itu di pernikahan, Gawain bersikap amat hormat dan baik pada si nenek sihir. Tapi para tamu yang adalah bangsawan punya pendapat sendiri. Lihat cara makannya. Melihatnya saja aku malu. Mengapa ia harus makan dengan tangan? Kita kan punya sendok. Apa kalian dengar suaranya saat makan? Atau aku hanya berhayal? Gawain malang, ia begitu tampan. Ia sungguh sahabat yang sejati. Tentu saja. Malam itu pula, Gawain sedang sendirian di kamarnya saat pintu terbuka dan ia melihat seorang wanita muda yang cantik. Wah, siapa kau? Aku adalah istrimu. Istriku? Apa-apaan ini? Itu bukan bercanda. Ini aku. Dulu, kata-kata kasar orang-orang mengutukku jadi tampil buruk rupa.
tapi kebaikanmu telah mengembalikan kecantikanku lagi. Wah, tapi kau sangat cantik. Apa yang terjadi padamu? Kau memperlakukanku dengan baik dan menunjukkanku kalau aku berharga dan dilindungi. Jadi, setengah waktunya aku akan terlihat buruk rupa dan setengahnya lagi aku akan jadi cantik seperti yang kau lihat kini. Wow, aku tidak bisa berkata apa-apa. Apa ada cara kau bisa jadi cantik sepanjang waktu? Tidak, kau harus putuskan pada waktu mana tiap hari aku jadi cantik dan kapan aku jadi buruk rupa. Apa aku jadi cantik di depan umum atau cantik saat aku sendirian bersamamu? Biar kupikirkan. Aku akan beritahu keputusannya beberapa jam lagi. Panggil aku saat kau siap. Baiklah. Saat si penyihir meninggalkan kamar, Gwen keluar ke taman dekat istana memikirkan apa yang harus dilakukannya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tentu ingin wanita muda cantik sepanjang hari untuk dilihat semua orang, terutama teman-temanku. Waktu malam, aku ingin wanita cantik, bukan nenek sihir. Atau haruskah kupilih sebaliknya? Setelah beberapa menit, Gwen membuat keputusan. Kembali ke istana dan langsung ke kamarnya di mana istrinya sudah menunggu. Apa jawabanmu? Sayangku, aku serba salah. Orang-orang di hari pernikahan kita mengatakan banyak hal buruk terhadapmu. Kuharap aku bisa memberi mereka pelajaran dan tampil di siang hari bersama istriku yang cantik. Tapi aku tidak butuh pengakuan tentang siapa yang harus kucintai. Aku tidak peduli apa kata orang lain, tapi aku peduli apa kata mereka tentangmu. Jadi mungkin yang terbaik adalah kau bisa tampil cantik di depan umum supaya mereka tidak melukai perasaanmu. Tapi aku akan tampil buruk rupa saat aku sendirian denganmu. Iya, tapi itu tidak akan menghentikanku untuk mencintaimu, istriku. Aku selalu bersyukur. Biarlah orang lain melihat kecantikan luarmu dan aku tahu kecantikan dalam dirimu. Oh Gwen, aku berharap kau akan mengatakan itu. Kutukanku kini hilang sepenuhnya. Karena kau telah memilih untuk mencintaiku dan menghargaiku, entah aku cantik atau tidak. Dan kau lebih memilih mengorbankan kebahagiaanmu untuk melindungiku daripada melihatku disakiti. Mulai kini aku akan tampil cantik untukmu sepanjang waktu. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Sang raja juga senang karena bisa mempertahankan tangannya. Tamat. Putri Mawar dan Burung Emas. Zaman dahulu kala, di negeri yang sangat jauh, hiduplah seorang putri cantik. Rambut merahnya panjang dan dia suka mawar. Hingga ia dijuluki Putri Mawar. Tiap sore, Putri Mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Seekor burung emas akan datang dan bertengger di pundaknya. Ajaib! Rambut sang putri raja mulai berkilau, berwarna merah dengan sangat indah. Saat si burung mulai berkicau merdu, Putri Mawar ikut bernyanyi. Dan semua warga negeri akan tertidur dan mimpi indah sampai esok paginya. Ini berlangsung tiap malam selama beberapa tahun. Saat matahari terbenam, Putri Mawar dan Burung Emas bernyanyi agar semua orang tidur dan mimpi indah hingga esok paginya. Sampai suatu hari hal buruk terjadi. Seorang nenek sihir tahu tentang Putri Mawar dan berniat mengutuknya. Abu dinat basket from bright totin, warna mawar buram. Dan rambut Putri Mawar berubah menjadi hitam kelam. Putri Mawar tidak tahu mengapa rambutnya jadi hitam. Tapi seperti biasa, ia pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Tapi kali ini saat si burung emas bertengger, rambut Mawar berpendar hitam, bukannya merah. Burung itu berkicau dan Putri Mawar bernyanyi. Namun saat rakyat negeri tidur, ternyata mereka semua bermimpi buruk. Keesokan harinya, Putri yang bersedih bertanya pada burung emas,
Katakan burung emas, bagaimana agar mimpi rakyat jadi indah lagi sampai pagi? Rambut hitam dalam air mawar, jawab si burung. Sang putri mengira ini nasihat yang aneh, tapi ia mematuhinya. Karena itu, burung ajaib yang bicara. Ia mengisi sebuah bak dengan air dan menaburkan kelopak mawar di atasnya. Lalu, ia mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar dan rambut itu kembali jadi merah. Sore itu, saat burung itu bertengger di bahunya lagi, pendar merah rambutnya menerangi langit malam. Sang putri bernyanyi dan semua orang tidur dan mimpi indah sampai pagi hari. Si nenek sihir amat marah, kutukannya telah patah. Lalu ia memutuskan merapal sihir jahat lagi. Abudina basket from Brightotin, warna mawar buram. Dan rambut sang putri berubah hitam legam lagi. Namun kali ini, si nenek sihir terbang cepat dengan sapu dan mencuri semua mawar di seluruh negeri. Coba, apa kau bisa patahkan kutukanku? Seringainya marah. Sekali lagi, sang putri bertanya pada burung. Katakanlah burung emas, bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyatku indah lagi? Rambut hitam dalam air mawar, kicau si burung. Tapi di mana aku mencari mawar? Rambut hitam dalam air mawar, kicau burung itu dan terbang pergi. Sang putri tak tahu harus bagaimana. Air mata khawatir menitik dari matanya. Dan satu tetes air mata jatuh di tanah di bawah balkon. Saat itu pula ada pangeran muda tampan kebetulan di bawah balkon. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan mengeluarkan seutas rambut merah dari dalamnya. Ia berlutut dan menaruh rambut itu di atas air mata sang putri. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba rambut merah itu berubah menjadi mawar merah. Pangeran memetik mawar itu dan membawanya pada sang putri. Melihat mawar itu, ia menyeka air matanya dan memetik kelopaknya untuk dicampur di air. Lalu ia mencelupkan rambutnya dan kutukan patah. Semua terpukau. Dan sang raja bertanya pada sang pangeran, "Anak muda, di mana kau temukan rambut merah itu?" Saat sang putri dan aku masih kecil, aku mengambil seutas rambutnya sebagai tanda kesetiaanku padanya. Dan dia juga mengambil seutas rambutku. Benar, ayah. Sang putri memegang kotak kecil. Ia membukanya dan ada seutas rambut pangeran di dalamnya. Semua orang gembira atas berita ini. Putri Mawar dan pangeran tahu mereka akan menikah. Jadi, dengan warna rambut yang tepat, pangeran melamar sang putri. Si penyihir tahu kutukannya patah lagi. Tapi ternyata niat jahatnya malah mendatangkan kebaikan. Hati jahatnya membengkak oleh kemarahan hingga ia meledak menjadi serpihan kecil. Mawar dari air mata putri terus tumbuh hingga kerajaan itu penuh mawar lagi sekarang. Karena itulah mawar berwarna merah seperti rambut putri mawar. Tiap malam sang pangeran dan putri akan bertemu di balkon dengan burung emas dan bernyanyi supaya semua orang tidur dan bermimpi indah sampai pagi. Tamat. Kepiting emas ajaib. Alkisah, ada seorang nelayan dan istrinya, yaitu Jack dan Ilsabil, yang hidup bersama di gubuk jorok dekat pantai. Setiap hari, si nelayan pergi menangkap ikan. Hari itu ia duduk memancing dan menatap ke air jernih. Kailnya terus ke kedalaman air, dan saat ia menariknya keluar, ia menangkap seekor kepiting emas raksasa. Kepiting itu bicara padanya. "Dengar nelayan, kumohon biarlah aku hidup. Aku bukan kepiting emas biasa. Aku luar biasa, aku ajaib.
taruhlah aku kembali di air dan biarkan aku berenang. Ya, kau tampak keemasan. Tapi bagaimana aku tahu kau kepiting ajaib? Bung, aku kepiting ajaib yang bisa bicara, atau kau jadi gila dan bicara dengan hewan? Ya, itu masuk akal. Mungkin aku sudah gila. Tapi kalaupun iya, tidak ada ruginya melepaskanmu, kepiting. Sambil berkata itu, ia menaruh si kepiting kembali ke air jernih dan si kepiting emas hilang ke dasar. Lalu si nelayan bangun dan pulang ke istrinya dalam gubuk. Jack, apa kau menangkap sesuatu hari ini? Tidak, aku menangkap kepiting emas, tapi dia berkata dia hewan ajaib, jadi aku melepaskannya. Apa kau tidak minta sesuatu lebih dulu? Tidak. Apa yang akan kudapat dari kepiting yang bisa bicara? Ya, bagaimana kalau rumah? Gubuk ini jorok dan bau, dindingnya retak-retak. Kembalilah dan katakan padanya, kita ingin sebuah rumah kecil yang bagus. Tunggu, jadi si kepiting bicara itu seperti jin lampu. Aku bisa buat permohonan. Aku tidak tahu itu. Sebenarnya aku pun tidak tahu, tapi tiap kali kau menangkap sesuatu yang emas dan dia berbicara, cari tahu apa dia makhluk dalam dongeng dan mintalah sesuatu. Pria itu tak mau kembali keluar, tapi ia tidak ingin berdebat pula. Jadi ia kembali ke laut dan ia berteriak ke ombak. Kepiting, kepiting di laut, kemarilah. Dengarlah aku. Untuk istriku, Isabil yang baik, ku bawa permohonan untuk kau kabulkan. Kepiting emas muncul dan berkata, Bung, apa katamu tadi? Istriku bilang dia tidak mau tinggal di gubuk kotor lagi. Dia ingin punya rumah yang layak. Dan kau pikir memohon pada kepiting yang bisa bicara akan meningkatkan taraf perumahanmu? Iya, ya seperti sebuah permohonan. Baik, permohonanmu terkabul. Pulanglah. Jack pulang dan istrinya berdiri di depan rumah kecil dan berkata padanya, masuklah, lihat, bukankah ini jauh lebih baik? Iya, ini bagus. Kita bisa hidup di sini amat tenang. Iya, mungkin saja. Kita lihat saja. Segalanya lancar selama 1-2 minggu dan lalu si wanita berkata, dengar suamiku, rumah ini terlalu kecil. Si kepiting emas bisa memberi kita rumah yang lebih besar. Aku ingin tinggal di istana batu besar. Temuilah si kepiting untuk memberi kita istana. Jack punya firasat buruk memohon hal lain pada si kepiting. Tapi ia tetap pergi. Ia berdiri di dekat air dan berkata, kepiting, kepiting di laut, kemarilah, dengarlah aku. Untuk istriku, Isabil namanya, ku bawa permohonan untuk kau kabulkan. Halo lagi nelayan, apa permintaannya kini? Oh, istriku ingin tinggal di istana batu, kata pria itu dengan sedih. Pulanglah, ia akan berdiri di teras batu. Lalu Jack pulang. Saat ia tiba, yang berdiri di sana adalah istana batu besar. Istrinya berdiri di tangga, bersiap akan masuk. Sambil menggandeng tangannya, Ilsa bicara, masuklah, bukankah ini bagus? Ya, ini cukup. Kita bisa hidup di tempat indah ini dan puas. Kita lihat saja. Ayo tidur dulu. Keesokan harinya, Ilsa bangun dan menyikut Jack sambil bicara. Suamiku, aku tidak tahan lagi. Temui si kepiting emas itu. Kini aku harus jadi maharani. Oh sayang, aku tidak bisa minta itu pada si kepiting emas. Hanya ada satu kaisar di tanah ini. Apa? Kalau ia bisa memberiku istana, ia bisa menjadikanku maharani. Cepat
Cepat pergilah ke sana. Jadi Jack harus pergi. Di perjalanan ia ketakutan dan berpikir, ini tidak akan berakhir baik. Si kepiting emas akan muak dengan ini. Tapi ia tetap pergi dan lagi-lagi bicara ke arah laut. Kepiting, kepiting di laut, kemarilah, dengarlah aku. Untuk istriku, Isabil yang serakah, kubawa permohonan untuk kau kabulkan. Mau apa dia sekarang? Oh, wahai kepiting emas, istriku ingin menjadi maharani. Pulanglah, dia sudah jadi maharani. Lalu Jack pulang, dan saat ia tiba, seluruh istana itu jadi terbuat dari pualam. Ia masuk dan melihat istrinya duduk di tahta emas dan mengenakan mahkota emas. Saat mereka tidur, Ilsa masih belum puas. Keserakahannya membuatnya tak bisa tidur. Ia terus memikirkan ingin jadi apa lagi sekarang. Lalu, matahari akan segera terbit. Dan saat ia menatap, ia menyikut suaminya. Sayang, aku ingin mengatur matahari dan bulan juga. Ia menatap Jack begitu tajam hingga Jack gemetar. Cepat temui si kepiting. Aku ingin jadi dewi. Si nelayan berlutut di hadapan Ilsa. Ilsabil, ini sudah keterlaluan. Kumohon, bersyukurlah apa adanya. Ilsa murka. Ia menendang Jack dan berteriak. Aku tidak tahan lagi. Temui dia cepat. Jack lari dari istrinya yang murka. Di luar, ada badai mengamuk hingga ia sulit berdiri. Langit hitam legam, petir dan guntur bersambut-sambutan. Ia berseru lagi. Kepiting, kepiting di laut, kemarilah dengarlah aku. Untuk istriku, Ilsabil yang serakah, kubawa permohonan untuk kau kabulkan. Apalagi maunya? Oh, dia ingin menjadi dewi. Pulanglah. Kini dia menjadi dewi. Lalu si pria pulang. Tiba di sana, semuanya lenyap seakan tak ada apapun yang pernah ada. Dan ia tidak melihat istrinya dimanapun. Ia kembali pada si kepiting dan bertanya, di mana istriku? Tuhan ada di sini dan di mana-mana. Tak satu pun yang bisa ada selain Tuhan yang Esa. Karena Tuhan ada di segala tempat, kau tidak bisa melihat istrimu, karena kini dia ada di segala tempat. Si nelayan menangis pedih dan meminta belas kasihan. Walau si nelayan hanya sekali menyelamatkan nyawanya, si kepiting merasa iba dan berkata, Nah, aku hanya bisa memenuhi permohonanmu satu kali lagi. Jadi, pilihlah dengan bijaksana. Kumohon, aku ingin melihat istriku tersenyum di depan gubuk lama kami. Pulanglah, permohonanmu terkabul. Setelah mengatakannya, si kepiting emas lenyap dan si nelayan pulang ke rumahnya. Lalu ia melihat istrinya berdiri di depan pintu gubuk lamanya, tersenyum manis. Setelah ini, ia tetap puas dan senang hidup bersama dengan suaminya. Dan mereka hidup bahagia. Tamat. Botol ajaib. Abu adalah seorang nelayan. Ia tinggal dekat pantai dan telah memancing selama yang ia ingat. Saat ia masih muda, ia diam di laut sepanjang malam. Paginya, ia akan kembali dengan tangkapan besar ikan segar yang akan ia jual di pasar lokal. Kini, usia Abu hampir 80 tahun dan terlalu tua untuk pergi melaut. Jadi ia hanya melempar jala dari tepi pantai 4 kali sehari. Ia akan makan beberapa ikan dan sisanya ia jual untuk sedikit uang.
Suatu hari, ia pergi ke laut pagi-pagi. Ia melemparkan jala ke air, dan setelah beberapa lama, ia merasakan sesuatu yang berat di jalannya. Ia menarik terus-menerus. Perlu sekuat tenaga agar jalannya sampai ke tepian. Dan ternyata ada bangkai keledai di jala itu. Oh, tidak! Teriaknya. Segala upaya ini untuk bangkai keledai. Aku harus bagaimana? Aku akan makan apa? Jadi ia teringat Raja Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Lalu Pak Tua sekali lagi menebar jala ke air. Segera ia merasa menangkap sesuatu. Kali ini jalannya lebih berat lagi. Dengan sekuat tenaga lagi, Abu pelan-pelan menarik jala itu ke tepian. Dan di dalamnya ada satu tong penuh pasir. Oh, tidak! Serunya lagi. Segala upaya ini untuk tong pasir. Aku harus bagaimana? Aku akan makan apa? Lagi-lagi ia teringat kebajikan Raja Salomo dan memutuskan untuk terus berjuang. Abu menebar jalannya ke air ketiga kalinya. Kali ini sesuatu yang lebih berat terjerat di jala. Seperti suara panci yang dipegang dan dibenturkan. Tebak, apakah itu? Sekumpulan panci dan wajan. Semuanya berkarat dan tak berguna. Maka Abu menatap langit dan berseru. Mengapa aku begini? Aku hanya kuat menebar jala 4 kali sehari. Dan aku telah melakukannya 3 kali. Kalau aku tidak menangkap ikan di kali keempat, aku akan mati kelaparan hari ini. Mengapa aku malah menangkap semua rongsokan ini? Sambil menggumamkan doa, Abu melemparkan jalannya 1 kali terakhir. Kali ini, sesuatu yang lebih berat lagi terjerat di jala. Abu harus berjalan ke kedalaman air untuk menarik jala itu. Ia melihat itu adalah sebuah botol kuningan. Kali ini, Abu merasa senang. Walaupun ia tidak menangkap ikan, botol kuningan itu tampak utuh. Mungkin ia bisa menjualnya untuk uang emas dan membeli cukup makanan sampai bulan depan. Tapi ia melihat ada segel timah di botol itu. Dan saat melihat seksama, Abu sadar bahwa segel itu milik Raja Salomo. Ia kini amat ingin tahu ada apa dalam botol itu. Ia membuka segel itu dengan pisau. Begitu segel terbuka, sesosok makhluk gaib raksasa keluar dari botol. Ia tumbuh setinggi 100 kaki dengan raungan keras. Abu ketakutan hingga berteriak. Makhluk itu melihat Abu dan menyusut hingga 10 kali. Jadi ia bisa bicara dengan Abu. Nelayan, kaukah yang membebaskanku? Serunya. Aku? Ya Pak Jin. Namaku Abu. Abu? Nama yang bagus. Kata jin itu sambil tersenyum. Aku telah lama terkurung dalam botol itu. Terima kasih nelayan Abu. Nah, katakan, bagaimana cara kau ingin mati? Mati, tapi aku membebaskanmu. Mengapa kau ingin membunuhku? Aku dikurung dalam botol itu oleh Raja Salomo. Tapi Salomo memerintah negeri ini hampir 2000 tahun yang lalu. Ya, persisnya 1800 tahun lalu. Aku memberontak terhadapnya. Salomo mengalahkanku dan mengurungku dalam botol. Lalu, dia menyuruh botol ini dilempar ke laut. Aku menyesali kesalahanku sejak itu. Tapi, itu artinya aku telah membebaskanmu dari penjara. Mengapa kau ingin membunuhku? 1000 tahun pertama, aku berharap seseorang akan membebaskanku. Aku bersumpah akan memberikan orang itu kekayaan. Tapi tidak seorang pun datang. Lalu karena marah aku bersumpah akan membunuh orang yang membebaskanku. Tapi orang itu kuizinkan memilih cara untuk mati. Jadi, apa cara yang kau pilih untuk mati? Abu kembali memikirkan kebijaksanaan Raja Salomo. Lalu ide cerdiknya terbit. Jadi, Jin,
Kau mengaku Salomo mengurungmu ke dalam botol itu, tapi aku tidak percaya padamu. Apa? Seru si jin, suaranya menggelegar bagai guntur. Kau begitu tinggi, tanganmu seperti batang pohon. Mustahil kau muat dalam botol kecil itu. Aku tidak peduli kalau aku mati, tapi aku tidak mau dibunuh oleh pembohong. Dasar nelayan rendah. Aku mungkin jahat, kejam, dan membuat sumpah bodoh. Tapi aku tidak pernah berbohong seumur hidup. Jadi, buktikanlah. Kata Abu. Si jin mengibaskan tangannya. Ia berubah jadi asap dan perlahan memasuki botol. Dan dari dalam sana, ia berseru. Kau sudah lihat kan? Aku bisa muat dalam botol ini. Abu cepat-cepat memungut segel timah dan mengurung jin itu dalam botol lagi. Jin itu berusaha keras untuk keluar, tapi ia tidak bisa merusak segelnya. Lalu jin itu meraung. Tapi ia menenangkan diri dan bicara dengan licik. Kau menipuku. Aku menyerah. Kau terlalu cerdik untukku, Abu. Ini aku ingin keluar dari botol ini dan bersumpah akan membuatmu jadi muda lagi. Bagus kan? Ini bebaskan aku, Abu. Hadiahmu menantimu. Abu mendengarkan dengan tenang dan dengan senyum cerdik ia berkata, Kau pikir aku ini bodoh? Aku telah hidup dengan baik dan tak butuh apapun lagi. Mungkin aku tua, tapi tak sebodoh itu membebaskanmu lagi. Selamat tinggal. Oh, tunggu. Biar ku tawarkan yang lain untukmu. Abu melemparkan botol itu kembali ke dalam laut dan bersyukur nyawanya selamat. Tamat.